Keinformasi Pilkada pemirsa, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun resmi mendaftar ke KPU Jawa Tengah sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Menaiki mobil terbuka, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin diarak menuju kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Pasangan calon gubernur Ahmad Lutfi dan wakil gubernur Taj Yassin Maimun mendaftarkan diri ke kantor KPU Jawa Tengah. Pendaftaran pasangan Lutfi Taj Yassin diantar langsung oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Arak-arakan mereka juga diantar oleh mantan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Arak-arakan rombongan Ahmad Lutfi Taj Yassin dimeriahkan oleh barongsai dan ribuan massa pendukungnya. Pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin tiba di kantor KPU Jawa Tengah pada pukul 8:30 menit. Mereka menyerahkan berkas pendaftaran secara langsung kepada Ketua KPU Jawa Tengah. Usai mendaftar, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin menyampaikan ucapan terima kasih dan berjanji akan mengikuti seluruh mekanisme yang ada. Kami telah diterima secara administratif di KPU yang nantinya akan dilanjutkan tahapan-tahapan yang lain. Tentunya saya hari ini juga sangat senang sekali, apalagi kontestasi pemilu sudah akan dimulai. Saya hanya minta doa restu, semoga pelaksanaan kontestasi ini menjadi kontestasi yang sangat menyenangkan, karena sejatinya pesta demokrasi itu harus senang. Jadi pesta itu harus senang, harus ramai. Siapapun pimpinannya adalah putra-putra terbaik Jawa Tengah 2024 membawa masyarakat kami. Pasangan calon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun diusung oleh gabungan 9 partai politik di Jawa Tengah dengan perolehan suara sebanyak 13,7 juta suara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Bakal calon gubernur Andika Perkasa dan pasangannya Hendrar Prihadi mendaftar ke KPU Jawa Tengah Selasa kemarin. Keduanya menumpangi delman menuju kantor KPU Jawa Tengah dan diantar ratusan pendukung. Pasangan Andika Perkasa, Hendrar Prihadi bertolak menuju kantor KPUD Jawa Tengah dari kantor DPD PDIP Jawa Tengah siang tadi. Sejumlah orang meneriakkan dukungannya untuk pasangan Andika dan Hendy yang akan berlaga dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah. Saat ini kita sedang proses menuju KPUD Jawa Tengah. Sukses. Iya, Mas. Ditemani istri, Andika Perkasa menumpangi delman menuju kantor KPUD. Di belakang Andika, Hendrar Prihadi yang didampingi istri juga menumpangi delman. Ratusan pendukung ikut mengantar pasangan Andika Hendy dengan arak-arakan yang cukup panjang. Selain mengendarai sepeda motor, mereka juga naik truk tronton untuk menuju kantor KPU yang berjarak sekitar 5 km dari titik keberangkatan di Panti Marhaen. Andika dan Hendrar menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPUD Jawa Tengah. Pasangan yang didukung PDIP ini akan berhadapan dengan kandidat dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM, Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sapu bersih partai yang akan mengusung mereka dalam kontestasi pemilihan gubernur Jawa Timur kecuali PDIP dan PKB. Banyaknya partai yang mengusung berpotensi memenangkan Khofifah dengan mudah dalam Pilgub Jawa Timur. Delapan partai parlemen mengusung Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam pemilihan gubernur Jawa Timur. Kecuali Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sementara partai non-parlemen sebanyak 6 partai juga mengusung Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim.
8 partai parlemen yang mengusung Khofifah diantaranya Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Nasdem, PPP, PKS, Gerindra, PSI. Sementara 6 partai non-parlemen diantaranya Partai Perindo, Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Umat, PBB, dan Partai Garuda. Banyaknya partai pengusung pasangan Khofifah dan Emil Dardak menambah optimisme Khofifah untuk memenangkan Pilkada Jawa Timur tahun 2024. Mudah-mudahan menjadi kekuatan untuk bisa membangun sinergi di antara seluruh elemen partai pengusung dan relawan semuanya bersama masyarakat Jawa Timur untuk meraih kemenangan pada Pilgub 27 November yang akan datang. Sementara itu, pasangan lainnya dari Partai PDIP diprediksi akan mengusung Tri Risma hari ini akan melawan Khofifah di Pilgub Jatim. Sementara PKB hingga saat ini belum ada tanda-tanda mengusung siapa di Pilgub Jatim. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Di tengah masa pendaftaran, pasangan Ahmad Riza Patria Marcel Widianto memutuskan batal maju dalam Pilkada Tangerang Selatan. Mundurnya pasangan ini lantaran Ariza, yang merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, mendapat tugas khusus dari partai. Praktis, komika Marcel Widianto yang mendampingi Ariza sebagai bacawal Tangsel juga mundur. Partai Gerindra yang sebelumnya mengusung Ariza Marcel kini beralih mendukung pasangan petahana Benyamin Daphni Pilar Saga yang telah diusung Golkar dan PDIP. Langkah serupa juga diambil partai-partai lain yang sebelumnya mendukung Ariza Marcel. Tapi bukan berarti perjalanan saya bersama dengan Bang Ariza Patria itu sia-sia kemarin teman-teman, karena itu adalah sebuah aspirasi dan juga keluhan langsung dari masyarakat Tangerang Selatan. Bagaimana itu saya akan ceritakan kepada Pak Benyamin dan juga pada Pak Pilar yang akan jadi wali kota dan juga wakil wali kota Tangerang Selatan. Dan karena itu saya secara pribadi ingin juga menyatakan bahwa dukungan kami ini dan kerja keras kami tidak akan dihentikan sampai hari ini. Kita akan terus berjuang untuk memenangkan Pak Benyamin Daphni dan juga Bapak Pilar. Alhamdulillah, saya tentunya merasa bergembira dan bersyukur atas dukungan dari semua partai yang mengusung pasangan kami berdua. Dan itu tadi, kami tidak hanya bergembira, tapi harus menjawab kepercayaan dari partai-partai ini dengan kerja-kerja politik untuk meraih kepercayaan masyarakat di pilkada yang akan datang, sehingga dalam pencoblosan atau dalam pemilihannya nanti kami akan meraih suara seperti yang tadi disampaikan oleh dari P3 akan meraih suara yang maksimal. Mundurnya Ariza Marcel dalam bursa Pilkada Tangsel menyisakan pasangan Rohama Sinta dan Benyamin Daphni Pilar Saga. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pasangan Airin Ade hari ini mendaftar ke KPU Banten. Usai mendaftar, Airin berjanji akan memberikan yang terbaik untuk Provinsi Banten. Kami ucapkan selamat datang kepada bakal pasangan selanjutnya, yaitu prosesi pengalungan syal. Ya pemirsa, inilah Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi yang telah resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten hari ini. Pasangan ini datang ke KPU Banten diiringi ratusan pendukungnya. Airin dan Ade tiba pukul 15 waktu Indonesia Barat dan diterima langsung para komisioner KPU Banten dan Bawaslu Banten. Proses penyerahan dokumen persyaratan dilakukan di aula utama KPU. Jajaran pengurus PDIP dan Golkar mendampingi pasangan Airin Ade. Selain PDIP dan Golkar, pasangan ini juga didukung oleh partai non-parlemen seperti Partai Buruh, Gelora, Umat, PBB, dan PKN. PR saya adalah bagaimana mendorong agar anak-anak tidak putus sekolah, agar anak-anak bersemangat, orang tuanya bersemangat untuk bisa masuk sekolah. Bahkan ada yang satu hal menarik saat saya kunjungan di satu desa. Kenapa nggak mau sekolah? Habis nggak ada uang jajan. Nah, ini menjadi perhatian penting bagaimana program Pak Prabowo dengan program makan siang gratisnya. Maka nanti saya terpikirkan bagaimana kita punya kantin yang sehat, bagaimana kita pemberdayaan terhadap para pelaku UKM UMKM sehingga program Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan program makan siang gratisnya ini bisa menjadi salah satu solusi. Gak ada lagi orang tua yang nggak mau menyekolahkan anaknya karena nggak punya uang jajan. Dan reformasi birokrasi pun juga harus dilakukan, bagaimana pemerintah hadir dan ada di tengah masyarakat, dan banyak program yang lainnya.
lainnya. Ntar kita bagi, kita share aja visi misi kita, yang pasti tidak boleh bertentangan dengan RPJPD yang sudah disusun hari ini. Makanya tadi kenapa KPU minta kita tanda tangan untuk penyusunan visi dan misi bagi kami para pasangan calon. Gimana perasaannya sekarang bisa dikawal Golkar, Bu? Ya. Perasaannya gimana hari ini dikawal Golkar akhirnya? Ya pasti senang lah. Kamu senang nggak liatin Bu Airin dikawal Golkar? Kami akan koordinasi dan sinkronisasi. Yang pasti kalau relawan udah bergerak, Pak Haji Ade dengan relawannya juga udah bergerak. Hari ini para partai-partai sudah sah mengusung kami, maka nanti kita akan komunikasikan, koordinasikan dan sinkronisasi dalam rangka pemenangan di tanggal 27 November. Sementara itu, pemirsa, Presiden PKS Ahmad Syahiku bersama Ilham Akbar Habibie berziarah ke makam Presiden ke-3 RI B.J. Habibie di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu siang. Putra sulung Presiden ke-3 RI, Ilham Akbar Habibie bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera menyambangi Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selatan untuk berziarah ke makam B.J. Habibie. Keduanya kompak mengenakan baju koko bernuansa putih lengkap dengan peci berwarna hitam. Di pusaran makam Habibie dan Ainun, Syahiku dan Ilham duduk berdampingan berbicara tentang sosok Habibie. Syahiku dan Ilham pun secara khusyuk melantunkan doa untuk almarhum B.J. Habibie dan almarhumah istrinya Ainun. Tentu kita mendoakan almarhum, almarhumah dan juga para pahlawan yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan sekaligus mengambil spirit kepahlawanan dari para pahlawan agar supaya kita termotivasi untuk lebih semangat melanjutkan perjuangan apa yang diinginkan oleh para pahlawan yang belum tertuntaskan, dan kita mendapatkan juga inspirasi, motivasi perjuangan-perjuangan luar biasa dari mereka. Ahmad Syahiku dan Ilham Habibie disebut-sebut akan maju menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews Prime, pemirsa. Hari ini Pramono Anung Rano Karno resmi mendaftar sebagai pasangan calon di pemilihan gubernur Jakarta. Pramono Rano menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri di Pilkada Jakarta. Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pramono Rano mendaftar pada pukul 11 waktu Indonesia Barat Rabu siang dan menjadi pasangan gubernur wakil gubernur pertama yang mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta. Pramono Rano diantar dan didampingi ex-gubernur DKI Jakarta sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama alias Ahok, serta para pendukung dan simpatisan PDIP. Pasangan Pramono Anung Rano Karno kompak mengenakan pakaian adat Betawi dengan menaiki kendaraan khas Jakarta Oplet ke gedung KPUD Jakarta. Saya terus terang terpanggil untuk bersama-sama dengan Bang Dul bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga mencoba untuk kalau diberikan izin dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan membangun Jakarta. Saya adalah orang yang selama hidup saya betul-betul tidak pernah minta jabatan kepada siapapun. Termasuk kepada Ibu Mega, termasuk kepada Pak Jokowi, nggak pernah. Yang saya lakukan hanya kerja keras. Karena kerja keras itulah ya kemudian kenapa tiba-tiba saya ketiban pulung untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Apa yang disampaikan Mas Pram adalah benar, bahwa tadi malam saya baru diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum untuk membantu membenahi Jakarta. Teman-teman sekalian, ada percakapan yang Ibu sampaikan kepada saya membuat saya termenung. Beliau mengatakan, sebentar lagi DKI akan ditinggalkan. Kaget saya. Apa maksudnya, Bu? DKI tidak akan jadi ibu kota. Dia akan kembali menjadi daerah khusus Jakarta. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Saya perintahkan kamu, dan ini hak prerogatif Ketua Umum,
tidak ada diskusi, dampingi Pak Gubernur Pramono Anung. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Majunya pasangan Pramono Anung Rano Karno sebagai pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta cukup mengejutkan publik. Pramono Anung bahkan mengaku keputusan final dirinya maju dalam Pilkada Jakarta baru keluar 1 hari sebelumnya. Majunya pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dalam Pilkada Jakarta dari PDIP mengejutkan publik. Pendaftaran keduanya di KPU Jakarta Rabu siang mengkonfirmasi batalnya PDIP mengusung Anies Baswedan. Keputusan ini bahkan disebut Pramono baru diinfokan kepadanya pada Selasa sore. Jadi finalnya kalau mau jujur ya, saya sebenarnya terus berusaha untuk tidak maju. Finalnya baru kemarin sore. Saya bertemu Ibu Mega menyampaikan Pram final, karena saya sama Bu Mega udah 27 tahun. Jadi hubungan memang sudah sangat dekat sekali. Dan saya di partai pun sebenarnya sudah nggak mau cawe-cawe, nggak mau tampil. Tetapi karena amanah ini saya bilang sama beliau, Mbak, baik, bismillah, saya maju sama Rano. Saya minta doa restunya. Udah itu aja. Keputusan PDIP untuk mendaftarkan Pramono Rano Karno mematahkan peluang Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta bersama PDIP. Padahal sebelumnya, nama Anies Baswedan santer akan diusung PDIP setelah Anies ditinggalkan partai pengusung sebelumnya dan putusan MK memungkinkan PDIP mengusung calonnya sendiri. Pramono Anung dan Rano Karno merupakan kader PDI Perjuangan. Pramono hingga kini masih menjabat sebagai sekretaris kabinet, sementara Rano Karno pernah menjadi wakil Bupati Tangerang, wakil Gubernur Banten, dan Gubernur Banten. Tim iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ridwan Kamil dan Suswono resmi mendaftar ke KPU Jakarta untuk menjadi calon gubernur dan juga wakil gubernur. Pasangan yang disebut Ridho ini diarak oleh ribuan simpatisan dengan berjalan kaki menuju kantor KPU Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono mendaftarkan diri ke KPU Jakarta sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Duet yang disebut Ridho ini juga dikawal oleh elit partai pendukung seperti Gerindra, Golkar, PAN, PKS, hingga Partai Demokrat. Ridwan Kamil dan Suswono diarak bersama ondel-ondel dengan berjalan kaki menuju ke kantor KPU Jakarta. Pasangan Ridho membawa visi Jakarta baru karena RK dan Suswono menganggap Jakarta sudah bukan menjadi ibu kota negara. Dan pembaruan akan dilakukan agar Jakarta bisa bertransformasi dari Jakarta baru menjadi Jakarta maju. Ridwan Kamil dan Suswono menjanjikan konsep baru untuk Jakarta agar menjadi kota yang lebih baik. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan juga nama pasangan kami adalah Ridho, ya, singkatan dari Ridwan Suswono, bukan Rawon, mohon izin. Semata-mata kami sangat berharap ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam niat baik kami membangun bangsa ini melalui demokrasi dan kerja-kerja untuk kemajuan Indonesia dan khususnya Jakarta. Dan tentu kami berharap proses administrasi politik ini lancar, dilanjutkan dengan proses kontestasinya yang kondusif, penuh riang gembira, penuh adu gagasan dari calon-calon yang nanti mungkin sudah ditetapkan oleh KPU, kurang lebih mungkin sekitar 3 pasang, sehingga rakyat Jakarta alhamdulillah disuguhi oleh gagasan-gagasan yang solutif selama 5 tahun ke depan yang cocok dengan yang ada dalam pikiran warga Jakarta. Pendaftaran RK Suswono didukung dan dihadiri perwakilan dari 15 partai politik pengusung. Nama-nama parpol pengusung RK Suswono diabsen satu persatu dan dibacakan langsung oleh Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata. Pasangan RK Suswono menjadi pasangan kedua yang mendaftar ke KPU Jakarta setelah sebelumnya pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan daftar ke kantor KPU Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Posisi Anies Baswedan semakin berada di ujung tanduk. Pendaftaran Pramono Anung Rano Karno sekaligus menghilangkan peluang Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies menjadi satu-satunya calon yang hingga kini belum memiliki kendaraan politik untuk maju Pilkada. Nasib politik Anies Baswedan berada di ujung tanduk pasca PDI Perjuangan mendukung Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta. Meski sebelumnya Anies Baswedan digadang-gadang akan dipinang PDI Perjuangan bersama Rano Karno, namun rencana itu kandas saat Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftar ke KPUD Jakarta. Pertanyaannya, bagaimana nasib Anies di Jakarta? Meski di ujung tanduk, Anies Baswedan masih punya harapan untuk maju dalam gelaran Pilkada Jakarta. Belakangan tersiar kabar Partai Kebangkitan Bangsa memberikan dukungannya pada Anies Baswedan. Namun, lagi-lagi kabar itu belum bisa dikonfirmasi karena Anies Baswedan belum mengetahui hal tersebut. Doakan segala semuanya berjalan lancar, Jakartanya maju, tenang, teduh, dan makin sejahtera. Pak, soal isu yang PKB itu benar nggak Pak? Yang bersurat ke Pak Anies itu Pak? Belum tahu kita. Belum tahu Pak. Pak, tapi Pak Anies tahu kepastian PDIP nggak diusung Bapak dari kapan dan dari siapa Pak? Iya Pak. Belum tahu kita. Belum tahu Pak. Jadi belum tahu Pak. Iya. Ya. Siap. Makasih ya Pak. Jadi Pak. Jadi Pak. Waktu pendaftaran paslon di Pilkada Jakarta semakin sempit, sementara Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno telah mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta. Jika tak keluar gelanggang, maka Anies Baswedan harus cepat melakukan manuver dan lobi-lobi politik agar dirinya mendapat kendaraan untuk ikut serta dalam Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, asa Anies Baswedan untuk dipinang banteng dalam Pilkada Jakarta pupus sudah. Sempat tarik ulur, PDIP akhirnya mendaftarkan anak kandungnya sendiri, Pramono Anung dan Rano Karno. Dan berikut rangkumannya untuk Anda pemirsa. Hari ini dua pasangan calon sudah resmi berlayar ke KPU Jakarta, yaitu Pramono Rano Karno dan juga Ridwan Kamil Suswono. Nah, di sini Anies Baswedan seakan ditinggal sendiri pemirsa, karena sekarang sudah tidak punya lagi kapal untuk maju Pilkada Jakarta. Nah, kapal PDIP itu memang sejak beberapa waktu terakhir memberikan sinyal kuat akan membawa Anies untuk berlayar. Ini mulai dari pernyataan para kadernya, kedatangan Anies ke DPD PDIP Jakarta, sampai pertemuan Anies dan Rano Karno sebelum pengumuman Bacakada PDIP gelombang 3. Nah, akhirnya tapi hari ini ya dua pasangan calon inilah yang diusung oleh PDIP dengan kapal ini bersama dengan calon yang lainnya, yaitu RK Suswono dengan kapal yang juga luar biasa banyak pendukungnya. Tapi memang ini tidak mengherankan pemirsa, karena sebelumnya Megawati Soekarno Putri yang merupakan nahkoda dari kapal PDIP ini sempat mengeluarkan sentilan dan juga nada kurang positif kepada Anies Baswedan, terutama soal bakal nurut atau tidak. Begitu pemirsa. Dan isu tidak jadinya Anies diangkut PDIP ini semakin kuat saat Anies kemarin itu tidak hadir pada saat pengumuman Bacakada PDIP gelombang 3 pada 26 Agustus lalu. Nah, baru pemirsa di detik-detik akhir dan memang sudah dikonfirmasi tadi oleh Pramono Anung bahwa memang baru Selasa sore atau kemarin sore Pramono Anung ditetapkan dan diinfokan bakal maju di Pilkada Jakarta. Dan akhirnya kapal PDIP membawa anak buah kapalnya sendiri ke KPU Jakarta hari ini. Dan seperti yang saya sampaikan tadi pemirsa, pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono ini sudah lebih dulu punya kapal besar yang diisi oleh Kim Plus, yaitu tak tanggung-tanggung ada 15 partai sekaligus yang tergabung dalam gabungan tersebut. Mereka sudah mendeklarasikan dukungan mereka, dan dari 15 partai ini ada 10 partai yang memang sudah memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta, yaitu ada Golkar, kemudian ada PAN, ada Demokrat, Nasdem, PKB, P3, Gerindra, PKS, PSI, dan juga Perindo. Kita ke slide berikutnya pemirsa. Kita akan kupas tokoh-tokoh yang sudah mendaftar ke KPU Jakarta tadi. Yang pertama tentu saja adalah bakal calon gubernur Ridwan Kamil yang merupakan kader Partai Golkar. RK sebelumnya berpengalaman menjadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018-2023 dan juga menjadi wali kota Bandung di tahun 2013 sampai dengan 2018. Dan sementara pasangannya pemirsa selanjutnya ini adalah kader PKS Suswono.
Selain menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan di PKS, Suswono juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian pada tahun 2009 sampai 2014 atau pemerintahan SBY Jilid 2. Dan kemudian pasangan berikutnya pemirsa, yang merupakan kader PDIP, Pramono Anung. Saat ini Pramono Anung menjabat sebagai Sekretaris Kabinet, ini sejak 2015, dan sebelumnya Pramono Anung juga sempat menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI pada tahun 2009 sampai dengan 2014. Sementara kalau di PDI Perjuangan maksud kami, ini Pramono menjabat sebagai Sekjen di tahun 2005 sampai dengan 2010. Kalau pasangannya pemirsa, ini Rano Karno yang merupakan sosok yang cukup lama memang malang melintang di dalam dunia politik, terutama di Banten. Karena pada tahun 2019 ini Rano Karno sempat menjabat sebagai anggota DPR RI di tahun 2019 sampai dengan 2024, kemudian menjabat sebagai Gubernur Banten 2015-2017, PLT Gubernur Banten 2014 sampai 2015, waktu itu karena gubernurnya sendiri itu terjerat kasus korupsi, Ratu Atut Kosia, dan terakhir juga sempat menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten pada 2012 sampai dengan 2014. Ada kembali di iNews Prime pemirsa, aksi unjuk rasa dilakukan ratusan orang dari berbagai elemen di kantor DPRD Kota Pasuruan, Jawa Timur. Unjuk rasa dilakukan dalam rangka mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pilkada. Sedikitnya 150 mahasiswa dari sejumlah elemen terlibat aksi dorong dengan petugas kepolisian saat menggelar demonstrasi mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pilkada di depan kantor DPRD Kota Pasuruan, Jawa Timur. Keributan terjadi setelah pengunjuk rasa berusaha memasuki gedung DPRD Kota Pasuruan dihalau oleh petugas Polres Pasuruan Kota. Kecewa tidak dapat masuk ke dalam gedung dewan, para demonstran meluapkan emosi dengan membakar ban di tengah jalan. Aksi dalam masa ini merupakan tribun dari elemen mahasiswa, ormek, buruh, dan masyarakat sipil yang lain. Tuntutannya apa ini? Tuntutan dalam demo kali ini adalah mendesak segera DPR RI terus mengawal putusan MK. Selain mengawal keputusan MK, aksi ini juga menuntut DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset bagi koruptor. Usai menyampaikan aspirasinya, para pengunjuk rasa membubarkan diri. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo merespon kabar puluhan pendemo yang menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang ditahan aparat kepolisian. Jokowi meminta agar para pendemo dibebaskan. Presiden Joko Widodo memerintahkan kepolisian agar segera membebaskan demonstran yang ditangkap. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga penyampaian aspirasi merupakan hal yang baik. Presiden meminta agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara yang tertib dan damai. Mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara yang tertib dan damai, sehingga tidak merugikan, tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Dan ini kemarin-kemarin kan ada demo. Untuk pendemo yang masih ditahan, saya harap juga bisa segera dibebaskan. Aksi unjuk rasa besar mengawal putusan MK digelar di berbagai daerah termasuk di gedung DPR Jakarta pada Kamis 22 Agustus. Berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, akademisi, buruh, artis ibu kota hingga pelajar ikut aksi dalam demo kawal putusan MK. Para demonstran menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang dibahas di Balik DPR. Salah satu yang dibahas adalah poin yakni menganulir putusan MK yang memungkinkan Kaisang Pangarep putra Jokowi bisa berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pimpinan KPK meminta bawahannya untuk mengklarifikasi penyewaan jet pribadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep saat berpergian ke luar negeri. Sejumlah pihak membicarakan penggunaan jet pribadi karena diduga diberikan pihak tertentu secara gratis.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Alexander Marwata menyebut semua orang memiliki kedudukan sama di depan hukum, termasuk putra bungsu Joko Widodo Kaesang Pangarep. KPK hendak meminta klarifikasi Kaesang terkait dugaan fasilitas jet pribadi Gulfstream G650ER. Alex mengatakan pimpinan KPK telah memerintahkan Direktur Pelaporan Gratifikasi dan Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) untuk meminta klarifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep. Sementara itu, seorang selebgram bernama Jelita JJ viral di media sosial karena membela Erina Gudono yang pergi ke Amerika Serikat menggunakan pesawat jet pribadi bersama suaminya Kaesang Pangarep. JJ keceplosan bahwa pemakaian jet pribadi oleh pejabat merupakan hal yang biasa. Bahkan jet pribadi pinjaman pengusaha kepada para pejabat tak jarang digunakan tanpa biaya alias gratis. Hal ini memunculkan komentar publik lantaran suami JJ, Farid Irfan Sidik, yang diketahui merupakan Kepala BP Bintan, diduga belum melaporkan harta kekayaan atau LHKPN ke KPK sejak dirinya menjabat pada tahun 2022. KPK akan mengklarifikasi penyewaan jet pribadi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk bepergian ke luar negeri. Wakil Ketua KPK Alex Marwata mengatakan klarifikasi penting karena Kaesang merupakan anak Presiden Joko Widodo. Pemberian fasilitas mewah bisa mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara meski diberikan kepada anggota keluarga. Klarifikasi tersebut juga penting karena publik menduga penggunaan pesawat jet pribadi dilakukan tanpa biaya. Kita berprinsip ya semua orang berkedudukan sama di depan hukum, kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi, ya tolong dong itu informasi-informasi dari media, ya itu diklarifikasi, kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu, ya bahwa kita melaksanakan tugas. Ya. Kalau itu menjadi perhatian publik, ya menjadi keprihatinan publik juga, ya kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Klarifikasi, toh nggak masalah juga ketika yang bersangkutan kemudian bisa menjelaskan. Tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan. Ini apa ini kejadiannya? Apakah tidak ini masuk gratifikasi atau bukan? Siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya. Keinformasi lainnya pemirsa, penyebar foto Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dengan botol minuman keras dilaporkan ke Barreskrim Polri. Pelapor menilai pelaku yang diduga dari internal Golkar ingin mencemarkan nama baik Menteri ESDM tersebut. Laporan tersebut dilayangkan oleh kader muda Golkar Lisman Hasibuan. Pelapor mengatakan pihaknya mencurigai adanya oknum internal atau kelompok tertentu yang sengaja memviralkan foto untuk mencemarkan nama baik Menteri ESDM tersebut. Sebelumnya beredar sebuah foto yang diduga Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dalam foto ini Bahlil berpakaian casual dan sedang menelepon serta terdapat minuman keras di sampingnya yang disebut seharga 30 juta rupiah. Makanya kami sebagai kader muda Partai Golkar hadir di sini terpanggil karena semua kader Golkar seluruh Indonesia sangat marah terkait dengan kejadian saat ini yang viral, foto yang diviralkan oleh orang-orang ataupun kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab. Dan kami indikasikan